Disclaimer, cerita dalam video ini merupakan hasil karya dari penulis yang bersifat fiksi belaka bila di dalam cerita ini terdapat kejadian yang melanggar hukum dan norma di seluruh dunia. Dengan sadar kami tidak membenarkan hal tersebut. Dan cerita ini ditulis hanya sebagai hiburan semata dan tindakan apapun di dalam cerita ini tidak untuk ditiru. Halo guys, sebelum menuju ke dalam alur ceritanya, ada baiknya like, komen, dan subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan yang ingin neraktirin Mimin Kopi, linknya di deskripsi ya guys. Terima kasih. Di cerita sebelumnya Chu Tianshu mendapatkan kembali Qiuyu dan Dongyu dari pelelangan. Lalu dia dihampiri prajurit yang memintanya untuk kembali karena permaisuri telah mencarinya. Kemudian kini beralih di dalam istana, dan terlihat Chu Tianshu yang telah berlutut memberi salam kepada permaisuri Xiao Moyang. Setelah melihat keadaan Chu Tianshu yang mulai pulih, permaisuri bertanya apakah Chu Tianshu telah menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya. Menurut Chu Tianshu dia sudah membaik namun masih memerlukan beberapa hari lagi untuk membuatnya sembuh sepenuhnya. Mendengar hal itu permaisuri segera memintanya untuk mengobati Tuan Putri dan semua yang dia butuhkan telah disiapkan. Kemudian kini di dalam ruangan itu hanya menyisakan Chu Tianshu dan Tuan Putri. Ketika menatap tubuh Tuan Putri, Chu Tianshu mengira kultivasi Tuan Putri saat ini berada di tahap ke-6 body tempering. Dan dia mengira cahaya ungu yang ada pada kepala Tuan Putri adalah kekuatan rohnya. Sebelum melanjutkan pengobatannya, Chu Tianshu berpikir jika dia gagal mungkin akan menghancurkan benih roh milik Tuan Putri dan dapat membuatnya menjadi gila. Jadi dia berniat untuk berhati-hati karena kehidupannya terselamatkan oleh Tuan Putri. Entah ketika Tuan Putri sadar mau menerimanya sebagai suami atau tidak. Dia telah berserah kepada takdir. Kemudian Chu Tianshu mulai menanamkan jarum akupunturnya kepada kekuatan roh Tuan Putri untuk membersihkan dua meridiannya yang tersisa. Dan tak berselang lama Chu Tianshu telah berhasil membersihkan kedua meridian dari Tuan Putri. Sehingga kini kekuatan rohnya secara perlahan kembali ke alam bawah sadarnya. Seharusnya Tuan Putri akan segera bangun, seperti yang dikatakan oleh Chu Tianshu. Secara perlahan Tuan Putri mulai membuka matanya. Melihat hal itu Chu Tianshu merasa bersyukur karena pada akhirnya Tuan Putri telah terbangun. Dan di dalam benaknya Chu Tianshu berpikir akan memberikan kesan pertama yang baik kepada Tuan Putri Jirunsin. Namun ketika menyadari orang itu adalah Chu Tianshu, Tuan Putri tanpa segan langsung memukul tubuh Chu Tianshu dengan sangat keras. Lalu dengan ekspresi jijik Tuan Putri berkata, "Apa yang dilakukan orang tercela sepertimu di tempat ini?" Yang membuat Chu Tianshu terkena mental karena Tuan Putri bahkan mengetahui reputasi buruk dari pemilik tubuh itu. Di saat menyadari bahwa pakaiannya saat ini terbuka, wajah dari Tuan Putri menjadi merah seketika dan langsung berteriak meminta Chu Tianshu untuk pergi dari kamarnya. Namun Chu Tianshu meminta Tuan Putri untuk tenang karena dia di sana untuk merawatnya. Mendengar kegaduhan yang terjadi, permaisuri Xiao Moyang segera memasuki tempat itu. Dan dia merasa sangat senang ketika melihat putrinya telah kembali tersadar. Melihat kedatangan ibunya, Tuan Putri langsung berlari dan memeluknya. Lalu permaisuri menanyakan mengapa dia berindak bodoh dengan meracuni dirinya sendiri. Dan Tuan Putri menjelaskan bahwa itu bukan ulahnya. Saat itu dia memakan beberapa kue dari pelayan Hong Yan dan langsung tidak mengingat apapun. Mendengar kebenaran itu permaisuri menjadi sangat murka dan dia meminta Tuan Putri untuk beristirahat karena dia akan menyelesaikan seluruh kasus ini. Meskipun begitu Tuan Putri bertanya mengapa ibunya malah membiarkan orang seperti Chu Tianshu merawatnya. Dan dia meminta agar ibunya menceritakan semuanya, setelah mendengarkan cerita dari ibunya. Amarah dari Tuan Putri malah memuncak, bahkan dia berniat untuk menghabisi Chu Tianshu pada saat itu juga. Melihat hal itu permaisuri berkata jika Tuan Putri tidak boleh menghilangkannya. Sehingga Tuan Putri bertanya, setelah dia melakukan semua ini kepadaku, mengapa aku tidak bisa menghilangkannya? Sebelum mengatakan alasannya, permaisuri meminta Chu Tianshu untuk meninggalkan ruangan itu terlebih dahulu. Setelah kepergian Chu Tianshu, permaisuri mengatakan jika dia juga tidak terlalu berharap kepada Chu Tianshu. Namun dengan adanya Chu Tianshu, Pangeran Beyo dan pangeran lainnya tidak akan lagi mengejarnya. Meskipun begitu Tuan Putri tetap saja belum bisa menerimanya. Sehingga permaisuri meyakinkan Tuan Putri dengan mengatakan semua yang dilakukan oleh Chu Tianshu untuk kebaikannya.
Namun Tuan Putri tetap menolak jika harus menikah dengan Chu Tianshu karena dia sangatlah membenci pria sepertinya. Sembari memeluk Tuan Putri, Permaisuri berkata bahwa dia mengetahui perasaan putrinya. Beralih di luar ruangan, terlihat Chu Tianshu yang merasakan kesedihan yang mendalam sembari dia berkata, "Chu Tianshu, mengapa kau selalu dibenci dimanapun kau pergi?" Di saat bersamaan ada seorang pelayan berlari ke arah mereka dan pelayan itu memberi kabar bahwa Tuan Muda Beyo telah datang berkunjung untuk menemui Tuan Putri. Mendengar hal itu Tuan Putri Ji Runsin dan Permaisuri Xiao Moyan merasa cukup terkejut. Karena merasa bahwa istana belum siap untuk menerima Pangeran Beyo. Permaisuri memerintahkan Chu Tianshu untuk mengurusnya. Karena dia telah resmi menjadi menantu dari kerajaan. Dan Chu Tianshu hanya bisa menerima perintah itu. Sembari berjalan pergi Chu Tianshu berpikir bahwa Permaisuri berniat untuk menyingkirkannya di saat keadaan Tuan Putri mulai membaik. Tapi dia harus bisa menghentikan Pangeran Beyo, karena jika tidak dia akan benar-benar kehilangan hidupnya. Sebab tanpa adanya dukungan dari kerajaan, dengan kekuatannya saat ini dia pasti akan diincar berbagai pihak. Terlihat di luar ruangan prajurit dari kerajaan Beyo sedang berseteru dengan prajurit istana. Karena mereka mencoba menerobos masuk untuk menemui Tuan Putri. Setibanya Chu Tianshu di tempat itu, dia langsung menghina orang barbar dari kerajaan Beyo dengan sebutan hewan yang suka menggonggong. Yang membuat utusan dari kerajaan Beyo yang bernama He Yuan itu merasa sangat kesal karena telah dihina. Di saat He Yuan mengacungkan pedang kepada Chu Tianshu, para prajurit istana langsung menghadangnya dan mengatakan bahwa pria itu adalah pengantin istana. Jadi meminta utusan Beyo untuk bersikap lebih sopan. Namun ketika melihat bahwa orang itu adalah Chu Tianshu, He Yuan malah tertawa dengan sangat lebar karena dia menganggap Chu Tianshu hanyalah sampah yang tidak berguna yang tidak pantas untuk Tuan Putri. Bahkan pelayan dari kerajaan Qin Barat pun juga mengatakan mengapa Tuan Putri malah memilih seorang sampah seperti Chu Tianshu. Dari arah lain pangeran kerajaan Beyo yang bernama Hu Buhui telah datang dengan menunggangi monster iblis sembari dia berkata, "Aku dengar ayahmu adalah seorang jenderal terkenal. Daripada merusak reputasi ayahmu lebih baik kau segera pergi dan enyahlah dari hadapanku agar aku dapat segera menemui Tuan Putri." Namun Chu Tianshu malah mengatakan bahwa dia adalah suami dari Tuan Putri. Jadi dia berhak tidak mengizinkannya untuk menemui Tuan Putri. Yang seketika itu membuat Hu Buhui menjadi sangat murka dan mengeluarkan auranya yang sangatlah mendominasi sembari dia berkata, "Chu Tianshu, apakah kau berpikir jika kau layak untuk berdiri di hadapanku?" Melihat aura yang begitu mengerikan, Chu Tianshu mengira bahwa saat ini Hu Buhui merupakan ahli dari body tempering di tahap ke-6. Bahkan rumor tentang permaisuri Beyo yang dapat mengendalikan binatang iblis adalah kenyataan. Kalau begini bagaimana caraku untuk menghentikannya? Sembari tersenyum tipis Hu Buhui mengatakan bahwa serigala tanduknya tidak menyukai orang seperti Chu Tianshu. Jika sampai serigala tandukku marah dan menghabisimu itu adalah kesalahanmu sendiri. Dan tubuhmu hanya akan dibuang ke tumpukan sampah. Mendengar hal itu, Murong Sue mencoba untuk memprovokasi Chu Tianshu. Yang membuat Chu Tianshu merasa cukup jengkel karenanya. Setelah memberikan ancaman seperti itu, Hu Buhui kembali berjalan masuk untuk menemui Tuan Putri. Namun salah satu prajurit masih saja mencoba untuk menghentikannya. Namun prajurit itu hanya bisa berkeringat dingin ketika Hu Buhui berjalan di sekitarnya dengan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Tapi Chu Tianshu tak membiarkannya begitu saja, sembari tersenyum tipis dia berkata, "Meskipun Beyo merupakan negara barbarian tak kusangka jika kau tidak memiliki sopan santun." Mendengar penghinaan itu He Yuan merasa sangat kesal karenanya. Namun Hu Buhui menghentikannya sembari berkata, "Apa kau bilang aku tidak memiliki sopan santun?" Dan Chu Tianshu menjawabnya dengan berkata, "Pertama kau tidak mengirimkan permintaan di saat ingin menemui Tuan Putri. Lalu kau datang ke sini tanpa hadiah apapun, apa kau tidak pernah memikirkannya?" Mendengar hal itu Hu Buhui mengatakan bahwa dia memang telah gagal mempertimbangkan hal itu. Karena hal itu Chu Tianshu meminta Hu Buhui untuk kembali dan mempersiapkannya lebih dulu. Namun He Yuan malah berkata bahwa mereka tidak perlu hadiah karena pangeran adalah hadiah terbaik untuk Tuan Putri. Ketika mendengarnya Chu Tianshu langsung tersenyum lebar sembari berkata, "Apa kau bilang pangeranmu adalah barang bagus yang dapat diberikan kepada siapapun?" Tapi tetap saja He Yuan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Yang membuat Hu Buhui merasa sangat kesal dan memintanya untuk diam.
Dengan amarah yang mulai memuncak, Hu Buhui berkata, "Hari ini aku tidak membawa hadiah, tapi aku tetap ingin menemui Tuan Putri. Jadi apa yang akan kau lakukan?" Sembari mendekatkan tubuhnya. Chu Tiansu berkata, "Meskipun kau menghabisiku, kau tidak akan pernah bisa merebut hati Tuan Putri. Memangnya apa kau tahu apa hang paling disukai oleh Tuan Putri?" Dan Hu Buhui bertanya tentang hal itu. Lalu Chu Tiansu berkata bahwa Tuan Putri sangatlah menyukai sebuah puisi. "Jika kau adalah pria sejati, maka kita akan menulis 3 puisi dan meminta Tuan Putri untuk menilainya. Puisi yang tidak Tuan Putri sukai dianggap gagal dan tidak diizinkan untuk mengganggunya lagi. Apa kau berani mencobanya?" Mendengar tantangan yang diberikan oleh Chu Tiansu, semua pelayan yang mendengarnya sangatlah terkejut. Karena yang mereka tahu, Chu Tiansu tidak pernah membaca satupun buku. Bahkan dia menggunakan tumpukan buku itu hanya sebagai sanggahan bagi kepalanya. Sehingga membuat mereka semua mengira Chu Tiansu akan membuat kerajaan Qin Barat dan Tuan Putri merasa malu dengan puisinya. Mendengar tantangan dari Chu Tiansu, Pangeran Hu Buhui tertawa dengan sangat lebar dan mengatakan bahwa dia telah membaca buku puisi sejak kecil. Jadi apakah Chu Tiansu yakin orang tidak berbakat sepertinya menantangnya membuat sebuah puisi? Lalu dia juga meminta agar Chu Tiansu memilih topiknya. Namun Chu Tiansu langsung menolaknya dan meminta Hu Buhui yang memilih topiknya. Karena dia tidak ingin dituduh telah berbuat curang. Mendengar hal itu, Hu Buhui tersenyum penuh kesenangan. Dan para bawahannya berkata bahwa puisi dari pangerannya telah diakui oleh semua orang. Pasti kompetisi ini akan menjadi hal mudah bagi pangeran. Di sisi lain, Murong Sue terlihat tersenyum ketika menatap Chu Tiansu sembair dia bergumam, "Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan setelah kekalahannya." Sembari menatap langit, Hu Buhui mengatakan bahwa dia telah setengah bulan berada di kerajaan Qin, sehingga dia sedikit merindukan rumahnya. Jadi untuk puisi pertama, topiknya adalah Datarang Beiyo. Dengan penuh semangat Chu Tiansu langsung menerimanya, karena dia berniat membuat Buhui merasakan keindahan penuh dari 5.000 tahun kebudayaan China. Lalu kabar tentang kompetisi itu diumumkan ke semua orang, sehingga membuatnya menyebar dengan begitu cepat. Bahkan penduduk kerajaan Qin malah mengira jika Chu Tiansu akan kalah karena dia sama sekali tidak memiliki kemampuan. Karena kabar itu telah menyebar ke seluruh kerajaan Qin, Perdana Menteri segera meminta pelayan untuk menyampaikannya kepada Permaisuri dan Tuan Putri. Melihat semakin banyak orang berkumpul, He Yuan berkata bahwa kali ini pangeran tidak hanya akan memenangkan kompetisinya, melainkan juga dapat memperlihatkan bakatnya kepada semua penduduk kerajaan Qin. Namun Hu Buhui sama sekali tak memperdulikannya dan dia hanya berfokus dengan puisi yang ingin dia ciptakan. Namun Chu Tiansu membuyarkan fokusnya ketika dia menawarkan diri untuk memulainya lebih dahulu. Lalu Chu Tiansu mulai membaca puisi miliknya dengan berkata, "Rerumputan di dataran aslinya tumbuh semakin subur dan layu setiap tahunnya. Terbakar oleh api liar yang menyala tanpa henti, saat angin musim semi bertiup mereka menghidupkannya kembali. Aroma harumnya menyelimuti jalan kuno, aroma itu menimpa kota yang hancur. Saat aku melihat teman muliaku pergi, aku merasa penuh dengan perasaan perpisahan atau kepergian." Setelah mendengar puisi dari Chu Tiansu, semua orang yang berada di sana hanya bisa terkagum dan terperangah karenanya. Namun He Yuan malah menganggap puisi Chu Tiansu sangatlah konyol dan tidak dapat dibandingkan dengan puisi pangerannya. Dan dia juga meminta agar tuannya segera menunjukkan puisinya untuk memperlihatkan apa itu puisi bagus yang sebenarnya. Namun Pangeran Hu Buhui malah memukul wajah He Yuan sembari dia berteriak, "Apakah telinga kotormu tidak bisa menghargai puisi sebagus ini?" Lalu Hu Buhui berkata kepada Chu Tiansu bahwa dia telah meremehkannya dan untuk puisi pertama Chu Tiansu lah yang menjadi pemenangnya. Mendengar hal itu, He Yuan malah mengatakan jika Chu Tiansu pasti telah berbuat curang dan tidak mungkin puisi seperti itu ditulis oleh sampah sepertinya. Namun Chu Tiansu mengatakan jika dia tidak mungkin curang, karena topik ini dipilih oleh mereka. Lalu dia mengatakan jika dia menjadi Hu Buhui pasti akan menghabisi bawahan yang tak tahu diri seperti itu. Yang membuat He Yuan mencoba menjelaskannya kepada Hu Buhui. Namun Hu Buhui langsung membentaknya dan memintanya untuk diam. Setelah itu Hu Buhui mengajak Chu Tiansu untuk membuat puisi kedua yang akan menjelaskan tentang kecantikan dari Tuan Putri Jirunsin. Beralih di tempat permaisuri berada, terlihat salah satu pelayan melaporkan bahwa saat ini tengah terjadi kompetisi puisi antara Chu Tiansu dan Pangeran Hu Buhui yang disaksikan oleh masyarakat umum.
Dan bagi yang kalah tidak perbolehkan untuk bertemu Tuan Putri lagi. Mendengar hal itu Permaisuri Xiao Moyan malah merasa kesal dan menganggap Chu Tianshu malah membuat masalah dengan kompetisi puisi itu. Tuan Putri Jirunsin juga mengatakan bahwa sampah seperti Chu Tianshu tidak mungkin bisa diandalkan. Di saat bersamaan ada seorang pelayan lainnya yang berlari ke arah mereka. Lalu pelayan itu menyerahkan puisi yang diciptakan oleh Chu Tianshu kepada Tuan Putri. Dengan ekspresi kesal Tuan Putri mengambil puisi itu sembari mengatakan bahwa pasti puisi itu hanya berisi tentang beberapa kata-kata sampah. Namun setelah melihat isi dari puisi yang telah diciptakan oleh Chu Tianshu, Tuan Putri dan Permaisuri sangatlah terkejut sehingga membuatnya bertanya-tanya apakah puisi itu benar-benar ditulis oleh Chu Tianshu. Dan pelayan itu menjawabnya bahwa dengan mata kepalanya sendiri dia melihat Chu Tianshu membuat puisi itu. Sembari membuang puisi itu, Tuan Putri mengira bahwa puisi yang diciptakan oleh Pangeran Hu Buhui pasti lebih baik. Karena topik pembahasannya adalah dataran Beiyou, tak berselang lama ada seorang pelayan yang mengabarkan jika puisi kedua telah ditulis dan untuk pembahasannya kali ini adalah tentang kecantikan Tuan Putri. Lalu Tuan Putri memintanya untuk membacakan puisi yang ditulis oleh Chu Tianshu kepadanya. Lalu pelayan itu membacakan puisi Chu Tianshu yang berisi, "Kecantikan ribuan tahun, memandangmu saja adalah sebuah anugerah. Kecantikan yang dapat merebut kerajaan dan wilayah. Bahkan dapat menaklukkan seluruh dunia." Mendengar kalimat yang tertera di dalam puisi itu, Tuan Putri dan Permaisuri merasa cukup takjub dengan apa yang digambarkan dalam puisi Chu Tianshu. Bahkan membuat Tuan Putri merasa cukup malu dan membaut wajahnya mulai merah merona. Beralih kepada Chu Tianshu yang meminta Pangeran Hu Buhui untuk mengutarakan puisinya tentang kecantikan dari Tuan Putri. Namun Pangeran Hu Buhui malah mengaku kalah karena dia tidak mungkin bisa menandingi puisi Chu Tianshu tentang kecantikan ribuan tahun. Begitupun semua masyarakat yang sangat tersanjung dengan puisi yang telah diciptakan oleh Chu Tianshu. Meskipun begitu He Yuan mengatakan jika babak kali ini tidak sah. Karena Chu Tianshu telah lama mempermainkan wanita, pasti dia pernah meminta seseorang untuk membuat puisi seperti ini. Mendengar hal itu, semua masyarakat mulai terprovokasi dan menganggap Chu Tianshu yang hanya seorang sampah tidak mungkin dapat membuat puisi seindah itu. Setelah melihat respon dari semua orang yang tidak menerimanya, Chu Tianshu meminta Hu Buhui untuk mencari topik pembahasan untuk puisi ketiga. Sembari tersenyum tipis Hu Buhui berkata bahwa dia telah menyerah kepada Chu Tianshu. Namun karena Chu Tianshu memaksanya, dia ingin mendengar tentang puisi yang dapat diwariskan selama ribuan tahun ke depan. Dan dia meminta Chu Tianshu untuk membuat puisi yang membahas tentang pasukan dari dua kerajaan mereka. Tanpa berpikir lama Chu Tianshu langsung menyetujuinya. Dan dia pun segera mengutarakan puisinya dengan berkata, "Segelas anggur di bawah cahaya rembulan, sembari meminumnya kita harus tetap menyerang. Meskipun dalam keadaan mabuk di medan perang, janganlah tertawa. Selama pertempuran berapa banyak pasukan yang dapat kembali." Mendengar puisi yang sangatlah menyentuh seperti itu, Pangeran Hu Buhui merasa cukup sedih karena puisi itu sangat menjelaskan perasaan dari pasukannya. Lalu Hu Buhui berterima kasih kepada Chu Tianshu karena dia telah diperdengarkan dengan puisi seindah itu. Dan dia juga mengakui kekalahannya dalam kompetisi ini. Namun He Yuan malah tidak menerimanya dan menganggap tuan mudanya hanya sedang merendah. Dan dia juga mengira jika Chu Tianshu hanya ingin menghentikan mereka untuk menemui Tuan Putri. Dan di saat itu juga He Yuan akan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Chu Tianshu. Namun Pangeran Buhui lebih dulu menghunuskan pedangnya ke tubuh He Yuan sembari dia berkata, "He Yuan, apakah kau belum puas untuk membuatku merasa malu?" Mengetahui hal itu He Yuan tidak dapat lagi berbuat apa-apa dan pada akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Pangeran Hu Buhui menghabisi bawahannya sendiri, semua orang yang berada di sana hanya bisa terkejut karenanya. Sembari memasang ekspresi yang sangat mengerikan Pangeran Hu Buhui berkata, "Seperti yang dikatakan oleh Saudara Chu, bawahan seperti ini memang harus segera dihabisi, dan demi kepentingan masa depan di antara kedua kerajaan kita, aku akan meminta izin kepada Kaisar Qin Barat untuk melakukan duel denganmu, jadi aku berharap kau mau untuk menerimanya." Setelah memberikan tantangan kepada Chu Tianshu, Pangeran Hu Buhui dan bawahannya berlalu pergi meninggalkan istana kerajaan Qin. Lalu dengan tatapan tidak percaya para pelayan yang berada di sana menanyakan apakah Chu Tianshu akan benar-benar bertarung melawan Pangeran Beiyou. Dan Chu Tianshu menjawabnya dengan berkata,
dia telah menerima tantangan puisiku. Bukankah tidak sopan jika aku menolak tantangannya? Mendengar hal itu Murong Sue menganggap Chu Tiansu sudah gila. Dan dia juga mengira Chu Tiansu memanfaatkan duel itu untuk mengulur waktunya. Sembari berjalan pergi Chu Tiansu meminta semua pelayan itu untuk menunggu dan melihat bagaimana cara dia mengalahkan Pangeran Hubuhui. Kemudian kini beralih kepada permaisuri dan Tuan Putri yang menatap Chu Tiansu dengan ekspresi muram. Namun Chu Tiansu malah tertawa sembari mengatakan, bukankah Tuan Putri seharusnya merasa senang karena dia telah berhasil mengusir Pangeran Hubuhui. Lalu permaisuri Xiao Moyan berkata, aku telah mendengar kabar tentang duelmu melawan Pangeran Hubuhui. Bagaimana caramu untuk mengalahkannya? Dan di dalam benaknya permaisuri bergumam. Orang yang berbakat dalam seni bisa saja tidak dikenali. Tapi Chu Tiansu memiliki tubuh yang lemah, bahkan dia tidak berada di tahap body tempering. Jadi tidak ada kemungkinan dia untuk menang. Namun sebelum menjelaskannya Chu Tiansu meminta izin untuk menutup pintunya. Lalu dia mengatakan bahwa sebenarnya dia merupakan praktisi spirit tahap pertama. Yang seketika itu membuat permaisuri dan Tuan Putri merasa sangat terkejut setelah mendengarnya. Karena kelahiran praktisi spirit sangatlah langka. Bahkan kemungkinannya adalah 1:1 juta. Kemudian Chu Tiansu meminta maaf karena dia telah menyembunyikannya. Dan sebenarnya dia telah berkultivasi secara rahasia agar tidak menarik perhatian ibu tirinya. Jika bukan karena hal ini, bagaimana caranya menyelamatkan Tuan Putri? Dan dia juga melihat bahwa Tuan Putri memiliki benih spirit di dalam tubuhnya. Selama dia merawatnya, dia mencoba mengaktifkannya dan membersihkan meridian dari Tuan Putri. Mendengar perkataan Chu Tiansu, Tuan Putri segera mengecek benih spirit di dalam tubuhnya. Sehingga kini membuat tubuhnya diselimuti oleh energi spirit yang begitu mengesankan. Yang membuat permaisuri merasa cukup terkejut. Dengan penuh kegembiraan Tuan Putri mengatakan kepada ibunya bahwa yang dikatakan oleh Chu Tiansu adalah benar. Sehingga membuat permaisuri merasa sangat senang karena putrinya juga akan menjadi praktisi spirit. Sembari memberi hormat Chu Tiansu berkata bahwa dia membutuhkan waktu 1 bulan agar dapat mengalahkan Hubuhui. Dan dia ingin meminta dukungan dari permaisuri, dan permaisuri berkata bahwa dia akan membantu dalam mengatur tanggalnya. Dan dia juga meminta agar Chu Tiansu berfokus pada kultivasinya. Dan Chu Tiansu pun segera berterima kasih kepada permaisuri atas bantuannya. Lalu pandangan Chu Tiansu tertuju kepada Tuan Putri yang berada di sampingnya. Sembari berjalan pergi Tuan Putri berkata, menurutku kau tidak semengerikan yang telah dirumorkan. Karena aku berhutang nyawa padamu aku tidak akan melupakannya. Dan Chu Tiansu hanya tersenyum tipis ketika menanggapinya. Dan di dalam benaknya dia bergumam, aku hanya perlu berbaring untuk memperkuat diriku. Selama aku memiliki kemampuan ini, mulai sekarang situasiku pasti akan semakin membaik. Kemudian kini berpindah di tempat lain di mana saat ini ada beberapa orang yang sedang mempertarungkan serangga mereka. Dan terlihat Li Xuancheng juga berada di sana. Namun Li Xuancheng merasa cukup kesal karena dia berpikir mengapa dia harus menghabiskan waktunya dengan sekumpulan oramek yang tidak berguna. Lalu Li Xuancheng segera berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian kini berpindah di arena perbelanjaan di mana terlihat banyak sekali orang yang berlalu lalang. Dan ternyata Li Xuancheng telah berada di sana dengan ditemani pelayannya yang meminta Li Xuancheng tidak membolos pelajaran hari ini. Namun Li Xuancheng tetap saja menolaknya. Di tengah perjalanan ada seseorang yang membagikan koran yang berisi tentang Chu Tiansu dan Pangeran Beyo telah melakukan kompetisi puisi. Dan di dalam koran itu juga terdapat 3 puisi Chu Tiansu yang dianggap telah berada di tingkat legendari. Mendengar hal itu semua orang yang berada di sana meminta salinan dari puisi Chu Tiansu. Bahkan Li Xuancheng juga meminta bawahannya untuk mengambil salinan itu. Tak berselang lama bawahan Li Xuancheng mendapatkan salinan itu dan memberikannya kepada tuannya. Setelah membaca salinan puisi yang diciptakan oleh Chu Tiansu, Li Xuancheng cukup terkejut dan menanyakan apakah benar puisi itu ditulis oleh Chu Tiansu. Dan pelayannya mengira bahkan pelajar ternama sekalipun mungkin akan kesulitan menulis puisi seperti itu. Yang seketika itu membuat Li Xuancheng menjadi sangat marah dan dia pun berteriak, Chu Tiansu, tunggu saja pasti suatu hari aku akan mengalahkanmu. Lalu pelayan itu malah berkata bahwa mereka tidak akan membayar uang taruhan yang telah dijanjikan kepada Chu Tiansu. Yang membuat Li Xuancheng langsung memukul pelayan itu karena dia kalah dengan adil jadi dia harus memenuhi taruhannya.
Setelah itu Li Xuancheng berlari pergi sehingga membuat pelayannya bertanya kemanakah dia akan pergi. Dan Li Xuancheng berkata bahwa dia akan pergi untuk belajar puisi agar dalam pertemuan selanjutnya dia dapat mengalahkan Chu Tianshu. Kemudian kini berpindah di dalam pavilion Flower. Sang Guanyan merasa takjub ketika melihat salinan puisi yang dibuat Chu Tianshu. Bahkan dia juga mengira jika Chu Tianshu telah menyembunyikan kemampuannya selama ini. Namun pelayannya mengira jika yang menulis puisi itu adalah orang lain. Tapi Sang Guanyan mengatakan bahwa Chu Tianshu tidak mungkin melakukan kecurangan. Karena yang memilih topiknya adalah Pangeran Hu Buhui. Terlebih lagi dia belum pernah menemukan orang yang menggunakan gaya puisi seperti itu. Sembari tersenyum tipis, Sang Guanyan berkata bahwa Chu Tianshu sangatlah menarik. Kemudian kini kembali ke dalam istana kerajaan Qin Barat. Terdengar suara sang kaisar yang sedang menangis ketika menyadari putrinya telah tersadar. Namun putri Ji Runxin malah meminta ayahnya untuk diam. Permaisuri yang berada di sana mengatakan jika Tuan Putri tidak hanya telah disembuhkan. Bahkan dia juga telah membangkitkan benih spiritnya. Dan semua ini berkat Chu Tianshu jadi kaisar harus memberinya hadiah. Menanggapi hal itu Kaisar Qin Barat yang bernama Ji Ye mengatakan bahwa Chu Tianshu memang pantas untuk mendapatkan hadiah. Namun Tuan Putri berkata jika Chu Tianshu harus memenangkan duelnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan hadiah apapun. Yang membuat Kaisar Ji Ye bertanya apakah Tuan khawatir tentang duelnya. Lalu Tuan Putri bertanya apakah ayahnya telah mengetahui tentang duel itu. Sembari mengelus kepala Tuan Putri, Kaisar Ji Ye mengatakan bahwa tidak mungkin dia tidak mengetahui masalah sepenting ini. Beberapa saat yang lalu Hu Buhui mengirimkan permintaan duel itu kepadaku dan aku menyetujuinya dalam setengah bulan. Setelah itu kita akan menentukan siapa yang akan menikahimu. Mendengar hal itu Tuan Putri Ji Runxin menjadi sangat kesal kepada ayahnya. Karena duel mereka bertujuan untuk mengendalikan takdirnya. Jika ada kesempatan kedua, dia berniat untuk mengeksekusi mereka berdua. Ketika mendengar perkataan putrinya, Kaisar Ji Ye sangatlah terkejut sembari dia bergumam dia memanglah putriku. Lalu Kaisar Ji berkata bahwa dia juga mendengar tentang kompetisi puisi di antara mereka berdua. Dan dia meminta permaisuri untuk menceritakan kepadanya secara lengkap. Dan permaisuri pun segera menjelaskan semuanya, setelah mendengar semua penjelasan dari permaisuri. Kaisar Ji Ye merasa cukup terkejut karena Chu Tianshu menulis puisinya sendiri. Lalu dia segera meminta agar permaisuri menunjukkan puisi itu kepadanya. Setelah membaca puisi itu Kaisar Ji Ye tidak mengira jika Chu Tianshu dapat membuat puisi seindah itu. Meskipun begitu permaisuri mengatakan jika kemampuan seni bela diri Chu Tianshu masih kalah jauh dari Hu Buhui. Jadi dia meminta Kaisar untuk membantu Chu Tianshu dengan menunda pertarungannya selama setengah bulan lagi. Menurut Kaisar Ji Ye waktu bukanlah masalahnya. Tapi dia bertanya apakah permaisuri yakin jika Chu Tianshu dapat memenangkannya. Lalu permaisuri menjawabnya dengan berkata, meskipun Chu Tianshu seorang praktisi spirit dia baru saja memulihkan dirinya. Tapi dia sangat percaya diri dapat mengalahkan Hu Buhui bila diberikan selama waktu 1 bulan. Mendengar perkataan permaisuri, Kaisar Ji Ye berkata, permaisuri aku tahu instingmu sangatlah tajam. Dan kau tidak akan menawarkan sesuatu yang tidak kau percaya ataupun tidak memiliki keuntungan. Dan semua yang kau lakukan adalah untuk menghiburku. Jika tebakanmu benar kau berniat membawa Chu Tianshu di bawah ajaranmu dan melatihnya. Lalu permaisuri mengatakan jika Chu Tianshu tidaklah sederhana. Masa lalunya dipenuhi dengan bahaya, bahkan kita baru mengetahui jika dia dibenci dalam keluarga Chu. Semua yang dilakukan di masa lalu hanyalah kebohongan semata. Dia menyembunyikan kemampuannya dari ibu tirinya agar dapat bertahan. Sembari menatap putrinya yang bertingkah konyol, Kaisar Ji Ye berkata aku sedikit mengerti tentang keluarga Chu. Chu Yanhong dilatih dengan baik sebagai jenderal di dalam pasukan praktisi spirit. Putra tertuanya adalah seorang praktisi spirit, dan putra keduanya juga tidaklah lemah. Mereka berpotensi lebih kuat daripada ayahnya. Jika putra ketiganya juga menjadi praktisi spirit, mungkin keluarga Chu akan menjadi sebuah keluarga yang sangatlah kuat. Mungkin Chu Tianshu hanya dijadikan pengorbanan di dalam keluarga Chu, tapi tidak dengan kita. Mungkin melatih Chu Tianshu bukanlah hal buruk. Segera kirimkan dekret kerajaan, pertarungan seni bela diri antara Chu Tianshu dan Pangeran Hu Buhui akan diadakan dalam 1 bulan lagi. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.